Metode grafis yang kedua adalah poligon. Apa itu poligon? Poligon boleh dikatakan segi banyak. Artinya memiliki lebih dari 3 buah sisi. Seperti pada gambar di bawah ini. Ada segi 4 yang membentuk seperti jajar genjang, segi 4 trapesium, segi 4 belah ketupat. Di sini adalah segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6, bisa segi 7 dan seterusnya. Artinya poligon adalah segi di mana memiliki sisi lebih dari 3. Nah, dapat kita perhatikan ya salah satu bidang segi 4 berikut ini. Nah, berarti kita misalkan sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Nah, berarti vektor 1 diwakili oleh sisi A, vektor 2 diwakili sisi B, vektor ketiga diwakili oleh sisi C. Nah, berarti sisi D adalah resultan dari ketiga buah vektor. Nah, maksudnya bagaimana? Untuk memahami metode grafis dengan poligon, dapat kita perhatikan soal-soal berikut ini. Contoh soal pertama. Diberikan vektor sebagai berikut. A, lukislah vektor A 4 petak pada 0 derajat. Nah, seperti pada metode segitiga sudah dijelaskan bahwa jika tidak ada kata terhadap, maka yang dimaksud di sini adalah selalu terhadap sumbu X positif. Nah, bagaimanakah gambarnya? Seperti ini. Berarti mengarah ke kanan. Oke ya. Lukislah vektor B dengan 5 petak pada minus 53 derajat atau 307 derajat. Nah, bagaimana gambarnya? Nah, gambarnya seperti ini. Ini artinya minus 53 derajat terhadap sumbu X positif atau sebesar 307 derajat terhadap sumbu X positif. Yang ketiga, lukislah vektor C 3/2 petak pada 45 derajat atau minus 315 derajat terhadap sumbu X positif. Ya, karena tidak ditulis ya, berarti selalu terhadap sumbu X positif. Gambarnya bagaimana? Nah, seperti ini. Ini artinya positif 45 derajat terhadap sumbu X positif atau minus 315 terhadap sumbu X positif. D, lukislah vektor D 3 petak pada 270 derajat atau min 90 derajat. Nah, gambar seperti ini ya. 3 petak 1, 2, 3 min 90 terhadap sumbu X positif atau 270. Semoga bisa ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan pertanyaan E. Lukislah resultan dari vektor C tambah vektor B tambah vektor A. Nah, langkah-langkahnya sama seperti pada metode segitiga. Yang membedakan pada metode segitiga, nah, maksimal 2 buah vektor ya. Sedangkan untuk metode poligon adalah minimal ya 3 buah vektor. Oke? Langsung saja kita menggambar. Yang pertama harus kita lakukan adalah tentunya koordinat kartesius yang harus kita gambar. Selanjutnya harus diingat juga langkah-langkah. Langkah-langkahnya sama. Sekedar mengingatkan lagi. Langkah pertama adalah menggambar vektor pertama dengan memperhatikan ujung dan pangkal. Di sini vektor C ya. Vektor C terlebih dahulu, berarti kita perhatikan. Karena positif, berarti gambarnya sama seperti pada vektor C sebelumnya. Oke, seperti ini. Berarti 45 derajat terhadap sumbu X positif. Inilah vektor C positif. Lanjut, tambah vektor B. Nah, tambah berarti karena positif berarti sama seperti pada gambar. Oke. Inilah vektor B. Kemudian tambah A. Berarti sama juga ya. Berarti tambah vektor. Nah, kemanakah resultannya? Sama juga. Nah, langkah kedua tadi meletakkan pangkal vektor sesudahnya di ujung vektor sebelumnya ya. Jadi, pangkal vektor B diletakkan di ujung vektor C. Pangkal vektor A diletakkan di ujung vektor B. Seperti itu ya, langkah kedua. Langkah ketiga, untuk resultan kita menarik garis dari pangkal vektor pertama sampai ujung pada vektor kedua, atau ketiga, atau keempat, atau
kelima, atau boleh kita ganti kata kedua ini dengan ujung vektor akhir, yang paling akhir ya, vektor akhir. Nah, seperti inilah hasilnya. Kita tarik dari pangkal vektor awal yaitu vektor C sampai ujung vektor A. Bagaimana? Bisa? Untuk cara melukisnya? Pertanyaan F adalah, lukislah resultan dari min B. Ingat min B ya. Berarti min B seperti ini, minus 53 derajat terhadap sumbu X positif. Berarti kalau minus B berarti minus 53 juga derajat, tapi terhadap sumbu X negatif. Seperti ini gambarnya. Ini minusnya ya. Lanjut, minus D. Kalau plus D-nya ke bawah, berarti minus D-nya ke mana? Ke atas. Inilah minus D. Minus vektor D. Lanjut, plus A. Plus A ya, berarti sama seperti pada gambar. Nah, inilah plus A. Nah, kemudian min C. Oke, min C ya. Berarti membentuk sudut minus 45 derajat ya. Sorry. Membentuk bukan minus ya, tapi positif 45 derajat terhadap sumbu X negatif. Kebalikannya dengan plus 45 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, bagaimana resultannya? Nah, inilah yang dinamakan resultan dari R sama dengan min B plus A min C. Nah, kalau di bawah ini tadi kita belum tulis ya, ini resultan dari vektor C plus vektor B plus vektor A. Bagaimana, bisa ya? Oke, untuk cara penggambarannya semoga berurutan ya, berurutan sesuai dengan permintaan soal. Oke, mudah kan? Contoh soal 2, perhatikan gambar vektor berikut. Kemudian gambarkan vektor resultan berikut secara grafis, di mana A 6 Newton, B 3/2 Newton, dan C 10 Newton. Tentukanlah juga besar dan arah dari resultan tersebut. Di sini resultan disimbol dengan P, dengan persamaan min setengah dari vektor A kurang vektor B, tambah setengah dari vektor C. Oke, caranya bagaimana? Sama ya seperti tadi ya. Kita gambarkan dulu koordinat cartesius. Kemudian kita buat permisalan, karena di sini satuan dalam Newton ya, berarti kita bisa membuat permisalan atau membuat skala 1 cm sama dengan 1 Newton, karena di sini kita gunakan penggaris ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Min setengah A. Min setengah A ya. Min berarti kebalikan dari A yang positif ini. Oke, berarti pangkalnya harus diletakkan di mana? Di pusat koordinat. Karena minus berarti berkebalikan dengan gambar A. Nah, seperti ini. Inilah dinamakan min setengah vektor A. Minus B. Nah, B-nya kan berarti harusnya ke serong kanan. Nah, ini berarti harus kebalikannya. Nah, perhatikan letaknya. Pangkal dari vektor sesudahnya, berarti pangkal dari vektor minus B harus diletakkan pada ujung vektor min setengah A. Nah, karena berkebalikan, minus berarti berkebalikan. Oke, pahamnya berkebalikan ya. Berarti tadi dikatakan 45 derajat positif ya terhadap sumbu X positif. Di sini berarti positif juga 45 derajat, tapi berkebalikan berarti sumbu X negatif. Tentunya ukurannya sama ya, karena di sini kurang vektor B. Jadi ukurannya sama. Nah, lanjut, tambah setengah dari vektor C. Kita tahu bahwa vektor C sebesar 10 Newton. Berarti kalau setengahnya 5 Newton. Berarti kita tarik garis sepanjang 5 cm. Nah, seperti ini. Dan arahnya tetap ya, membentuk sudut minus 37 derajat terhadap sumbu X. Sumbu X positif. Nah, berarti resultannya kita tarik dari pangkal vektor paling awal sampai ujung dari vektor yang paling akhir. Nah, inilah yang didapat. Resultan yang disimbolkan dengan P sama dengan setengah vektor A
minus vektor B plus tengah dari vektor C. Inilah gambaran resultannya. Nah, sekarang tentukanlah besar dari resultan dan arah dari resultan tersebut. Nah, berarti untuk menentukan besarnya, ini kita zoom ya gambarnya, kita dapat gunakan penggaris. Oke, bagaimanakah meletakkan penggaris? Kita letakkan penggaris pada resultan saja. Nah, berarti kita dapat panjangnya berapa. Nah, yang perlu ingat, kita sudah membuat permisalan 1 cm mewakili 1 Newton. Artinya, hasil yang kita dapat itu harus dikalikan dengan 1 Newton. Karena di sini resultan dalam satuan Newton. Oke, bukan cm ya, sesuaikan dengan soal awal. Nah, selanjutnya, selain menentukan besar resultan dengan penggaris, kita juga dapat menentukan arahnya. Tapi, dalam menentukan arah dari resultan, kita bukan gunakan penggaris, tapi kita gunakan sebuah busur derajat. Nah, di soal tidak dikatakan ya arahnya terhadap sumbu mana atau terhadap arah mana. Nah, berarti jika tidak ada kata terhadap, berarti arah yang dimaksud selalu terhadap sumbu X positif. Oke? Nah, sekarang kita tinggal meletakkan busur derajatnya bagaimana? Nah, seperti ini ya. Nah, berarti di sini perhatikan ini 0 derajatnya di sumbu X positif. Berarti jawabannya kita tinggal tarik 0, hitung sampai kita dapatkan berapakah sudutnya. Berarti ini jawabannya minus bla 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 derajat. Ya, karena searah jarum jam. Atau juga bisa putarannya berlawan arah jarum jam. Berarti hasilnya juga bisa positif bla 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 derajat. Oke, bisa ya cara menggunakan busur derajat dan penggaris dalam menentukan resultan dan arah resultan. Contoh soal 3. Rumah kakak berada di tengah-tengah padang rumput yang luas. Kakak mulai berjalan kaki dari rumahnya. Ia berjalan 200 meter ke arah barat, kemudian berbelok 53 derajat ke selatan diukur dari barat, dan berjalan sejauh 500 meter, kemudian berbelok 180 derajat ke selatan diukur dari utara, dan berjalan sejauh 200 meter, dan akhirnya berbelok minus 37 derajat ke arah selatan diukur dari timur, dan berjalan sejauh 500 meter. A. Gambarlah sketsa rute perjalanan kakak. B. Carilah besar dan arah perpindahannya. Yang pertama, sketsa rute. Hal yang dilakukan adalah sama, kita menggambar koordinat Cartesius. Nah, di sini berhubung sangat panjangnya 200 meter. Padahal kertas kita nggak cukup ya 200 meter. Berarti apa yang kita lakukan? Nah, kita membuat skala. Kita membuat skala lebih gampang adalah 1 cm mewakili 50 meter. Oke, kita gambar yang pertama adalah A. Kakak berjalan ke arah barat 200 meter. Berarti ke kiri ya. Oke. Nah, selanjutnya ini 200 meter ke kiri ya. 200 boleh 200 meter saja ya. Kemudian berbelok 53 ke selatan diukur dari barat. Ingat 53 ini positif. Ya, berarti kalau positif putarannya kemana? Oke, berarti putarannya adalah berlawan arah jarum jam. Dari barat, jadi barat menjadi 0 derajat. Oke, dan diputar 53 ya, berlawan arah jarum jam seperti pada gambar. Ini sejauh 500 meter. Selanjutnya berbelok 180 derajat ke selatan diukur dari utara. Nah, berarti utara menjadi 0 seperti ini. 0 derajat utara 180. Berarti ke arah selatannya berjalan sejauh 200 meter.
Dan akhirnya berbelok. Minus 37 derajat ke selatan diukur dari timur. Ya, berarti timur menjadi 0 derajat. Dan berjalan sejauh 500 meter. Nah, seperti gambar ini. Ini berarti 0 derajatnya di timur. Minus 37 ya. Ini seharusnya tidak usah ditulis juga tidak apa-apa tanda minus ya. Nah, mau ditiadakan tanda minusnya juga tidak apa-apa. Kita misalkan kita tiadakan saja atau kita beri tanda plus. Ini kalau kita baca atau kita tiadakan saja ya. Ini berarti dibaca minus 37 derajat terhadap sumbu X negatif atau boleh dikatakan terhadap timur. Nah, berarti inilah kurang lebih sketsanya. Nah, kalau kita menentukan perpindahannya, kita tarik garis dari mana? Dari pangkal ya, vektor paling awal sampai ujung vektor paling akhir. Nah, inilah kurang lebih perpindahannya. Dan inilah adalah rute dari perjalanan si kakak. Oke, bagaimana? Bisa ya? Cara menggambar sketsa rute? Semoga bisa ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan pertanyaan B. Carilah besar dan arah perpindahannya. Oke, sama seperti soal sebelumnya. Nah, untuk perpindahannya, kita dapat menentukan besar resultannya dengan penggaris atau boleh dikatakan perpindahan. Di sini yang warna merah ini dikatakan perpindahannya. Oke. Nah, kita tadi membuat skala 1 cm sama dengan 50 cm. Artinya kita letakkan penggaris seperti ini dan kita dapatlah. Tentunya ketika kita ukur masih jawabannya masih dalam senti kan? Maka hasil yang kita dapatkan harus kita kalikan dengan 50. Berarti perpindahannya sebesar titik-titik meter. Ya, bukan senti lagi ya. Oke? Itu untuk menentukan besar resultan dengan penggaris. Nah, selain menentukan besar, kita juga harus menentukan arah ya, sesuai permintaan soal. Nah, untuk menentukan arah, kita dapat menentukannya dengan menggunakan busur derajat. Nah, seperti yang sudah dikatakan, tidak dibilang terhadap arah mana, berarti selalu terhadap sumbu X positif. Nah, sekarang bagaimanakah meletakkan busur derajat? Pasti semuanya sudah paham ya. Nah, seperti ini. Oke, berarti acuannya 0 derajatnya di mana? Di sumbu X positif. Berarti ini bisa saja dua jawaban ya. Nah, kalau kita misalkan ini berarti jawabannya arahnya sebesar negatif bla 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 derajat ya. Atau kalau kita misalkan putarannya seperti ini, berlawan arah jarum jam, berarti jawabannya adalah plus bla 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 derajat. Oke. Yang intinya adalah jawabannya itu bisa minus, bisa positif. Tapi yang harus diperhatikan adalah jika tidak ada kata terhadap, berarti selalu yang dipikirkan adalah selalu terhadap sumbu X positif. Oke, semoga bisa ya untuk metode grafis dengan poligon. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe.